Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan, baik kenikmatan yang berupa iman, Islam dan kesehatan, dan terlebih-lebih Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kenikmatan yang berupa hidayah dan istiqomah. Dengan kenikmatan yang berupa hidayah, kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang lurus, yakni Shiratal Mustaqim, jalan hidup yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kenikmatan yang berupa istiqomah. Dengan kenikmatan yang berupa istiqomah, kita senantiasa menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala sesuatu yang Allah larangkan kepada kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solehah, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada kajian malam hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah, setiap jangka langkah kaki Bapak Ibu hadirin semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang soleh yang nantinya bisa menjadi investasi amal kita sekaligus menjadi pemberat amal kita di yaumul mizan nanti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali kajian pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi bisa membawa lancarnya acara pada malam hari ini. Mengindah acara selanjutnya, yakni kajian kitab Nasihatul Ibad, nasihat kepada hamba agar tidak terlaknat, yang akan disampaikan oleh Ustadz Afwan. Untuk beliau waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'us sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Wa sallallahu alaihi sayyidana Muhammadan alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala, wa ainihi sallallahu alaihi wasallama min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallama masruran mansura, wa ala alihi wa ashabihi wassalikina ala nahjihi fanalu khairan wafiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma.
Amma ba'd. Ayuhal hadirin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib serta kajian ba'dal maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini sekali lagi kita panjatkan syukur serta ungkapan pujian yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala atas ragam kenikmatan dan karunia-Nya yang tak terhingga. Di antaranya karunia berupa kesehatan, kesempatan, nikmat waktu luang, nikmat keimanan, nikmat menjadi seorang muslim, nikmat masih bisa berkumpul bareng dengan teman-teman yang soleh, yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan serta mengajak agar kita bisa sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada kesempatan malam hari ini sampai pada ini angka cantik ya, bab kedua, makalah kedua 2.2, bab kedua, makalah kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu, ya, atau makalah yang kedua di bab yang kedua ini, qala, ya, berkata, siapa yang berkata, ya, an-nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsi dari alif lam dalam sebuah kata, kalau kita berbicara kaidah dalam bahasa Arab, alif lam itu fungsinya lil ma'rifah. Jadi ketika sebuah kata ataupun sebuah isim ataupun suatu hal yang dia itu jumlahnya ada banyak, ya, jumlahnya ada banyak, kalau hal tersebut disertai dengan alif lam, maka hal tersebut merujuk kepada satu hal yang lebih ma'ruf, yang sudah menjadi ma'ruf. Bagi contoh, di sini pakai alif lam yang bergabung dengan kata nabi. Kita ketahui bersama bahwasanya jumlah nabi itu enggak cuma satu, enggak cuma 25, enggak cuma 100, enggak cuma 1000. Ada yang berkata puluhan ribu, ada juga yang berkata ratusan ribu. Jadi jumlah nabi itu banyak. Tapi kalau sudah pakai alif lam an-nabi, ya, sedangkan konteks di dalam kitab ini adalah kumpulan dari nasihat-nasihat yang terbagi menjadi dua. Jadi secara umum nasihatnya itu terbagi menjadi dua kelas. Kelas yang pertama, perkataan dari Rasulullah An-Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah akhbarus sahabah wa tabi'in was salafu as-shalih, perkataan dari para sahabat ataupun tabi'in ataupun generasi salafus soleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di sini alif lam bergabung dengan kata nabi, dari sekian ratus ribu nabi ataupun puluhan ribu nabi yang ada, maka kata ini merujuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala an-nabi alaihi salatu wasalam, ya, berkata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata beliau, apa sabda beliau? Alaikum bimujalisatil ulama wastima'i kalamil hukama. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardul maitata bima'il mator. Yang kurang lebih artinya, ya sekalian kita jelaskan sedikit demi sedikit. Alaikum, hendaklah kalian, istiqomahlah kalian,
Ya, perintah istiqomah ataupun anjuran untuk apa? Bimujalisati, untuk bermajelis, ya, untuk duduk bermajelis. Bermajelis bareng siapa? Al ulama, bersama dengan para ulama. Ulama itu jamak dari kata alimun, ya, alimun, alimani, ulama, ya, jadi orang-orang yang alim. Nah, maka dari sabda Rasulullah SAW di sini, ya, sedikit bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya belajar itu bukan hanya kepada satu orang, bukan hanya kepada dua orang. Aku kudu karo wong kuwi, nak ora karo wong kuwi moh. Aku kudune geleme karo guru kuwi, nak sing ngulang ora guru kuwi aku moh. Aku geleme dikandani pak kuwi, nak ora karo bapak kuwi aku moh. Enggak seperti itu, ya, enggak seperti itu. Nah, di sini kita dianjurkan, ya, agar bisa bermajelis serta beristiqomah, ya, untuk menghadiri majelis-majelisnya para ulama. Ya, ulama yang dimaksud di sini, kata Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan, ai al-amilin, ulama sing orang gur ilmune ning omongan tok, ya, tapi juga mempraktekkan apa yang dipunya. Kami anjurkan kepada jamaah sekalian untuk melazimi sholat 5 waktu, sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Tapi saya ngomong ratau di masjid. Kami anjurkan kepada jamaah sekalian agar senantiasa mengeluarkan sedekahnya yang terbaik. Tapi saya ngomong sedekahnya nggur 1.000 mangatus padahal duwe ning lemari akeh. Serta yang semisal, ya, contoh-contoh yang semisal. Maka bukan ulama yang model seperti itu, akan tetapi al ulama al amilin, ulama yang betul-betul menerapkan apa yang dipunya. Ya. Maka kalau kita menilik kepada generasi para sahabat, masya Allah, ya, goro-goro keri sholat, ya, saking nyesele ingin menebus dosane, kebun sak isi-isine sing sesuk karek panen langsung diinfakkan, langsung disedekahkan. Ya. Abdurrahman bin Auf malah horor lagi, ya. Infaknya sekali infak angkanya miliaran, orang gur pisan pindo tapi berkali-kali sepanjang hidupnya, sampai-sampai, ya, meskipun sering berinfak dengan jumlah yang fantastis tapi kok orang tahu kere, gak tahu miskin, maka sampai muncul ungkapan Abdurrahman bin Auf ku raiso kere, ya, gak bisa kere karena pernah suatu ketika semua hartanya diinfakkan, wes gak diopo-opo meneh, melebu pasar, gak selang lama mungkin waktu sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan wis sugih meneh. Ya. Jadi gak iso kere. Sampai ada yang ngomong seperti Abdurrahman gak iso kere. Semisal kalau dia berjalan ngerti ngarepe enek boto, diangkat botone ning isore enek emas gitu. Karena saking menggambarkan Abdurrahman iki gak iso kere. Karena memang bangsa Quraisy saat itu, ya, mereka itu macam-macam, ada yang speknya di dalam peperangan, ya, memang dari kecil didikannya itu didikan untuk jadi jenderal. Ada yang apa namanya semenjak kecil memang dididik, ya, ketika ada rapat-rapat besar diajak untuk ikut bareng. Maka anak kecil zaman biyen karo anak kecil zaman saiki beda. Zaman biyen meskipun kecil diajak rapat tapi meneng ngrungokno. Makanya karena sering diajak untuk ikut rapat, ya, memusyawarahkan hal-hal besar, maka dari semenjak kecil dia sudah terbiasa dengan pikiran-pikiran yang tajam. Akhirnya ketika besar jadi pemimpin, ya. Terus kalau yang speknya di bidang dagang, maka semenjak kecil, ya, semenjak kecil sudah diajak dagang, dan dagangnya mboten misal wong sedayu diajak yang pasar kidul, dan seperti itu. Pasarnya kelasnya kelas internasional. Ayo tak ajak nanti, ya, ke apa namanya pasar di mana, pasar Singapura ataupun pasar Batam ataupun yang lain sebagainya. Interaksinya itu sudah interaksi kelas menengah ke atas, ya, kelas-kelas tinggi, karena kelasnya sudah ekspor impor. Ya, maka totalitas diajak untuk seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di sini Nabi SAW berkata, alaikum bimujalisatil ulama, hendaknya kita istiqomah agar senantiasa bisa bermajelis bersama dengan ulama yang amilin. Wastimai kalamil hukama, dan juga kita diperintahkan agar wastimai, agar bisa mendengarkan, ya, agar bisa mendengarkan apa yang didengarkan, kalamil hukama, perkataan dari al-hukama, yaitu ahlu hikmah. Al-hukama itu apa sih? Yang dimaksud al-hukama itu apa? Di sini Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan al-alimina bidatillahi ta'ala. Jadi ahlu hikmah adalah orang-orang yang makrifahnya kepada Allah itu tinggi, ya. Pengetahuan dia, keyakinan dia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul mantap, ya. Maka karena makrifahnya, pengetahuan dia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mantap, maka tidak bisa dipungkiri bahwasanya orang ini punya hubungan yang sangat baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait kewajiban-kewajiban, terkait hal-hal yang dicintai Allah, hal-hal yang bisa mendatangkan ridho Allah, yang bisa mendatangkan kebaikan yang banyak, yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin ataupun makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi secara umum akan dia lakukan, ya. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ahlu hikmah. Yang di sini Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan lagi al-musibina, yang orang-orang itu, ya, orang-orang yang ma'rifatun billah tadi, yang punya keyakinan serta pemahaman akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dekat. Mereka itu al-musibin, orang-orang yang tepat, yang jitu. Apanya yang tepat, apanya yang jitu, fi aqwalihim wa af'alihim. Jadi perkataannya yo bener, terus tindakannya yo bener. Jadi semisal ada orang-orang yang dia itu memang secara muamalah dengan Allah baik, muamalah dengan hamba juga baik. Omongannya orang mencela-mencele, ya, apa yang dia tahu ya dia katakan, yang sekiranya buruk ya akan dia tahan. Nah, biasa ada orang-orang yang model seperti ini ketika memberikan saran. Datang seseorang kepada dia, Pak, saya itu bingung, ya. Setelah tamat SMA ini saya mau kemana? Saya bingung setelah saya tamat SMP ini mau kemana? Saya bingung, kerja ini itu kok nggak sukses, kerja ini itu kok bangkrut, saya mesti gimana? Maka disarankan, ya, kalau kamu pengen baik, ya, setelah SMP nanti sekolah di pondok ini. Nanti kalau pengen baik, pemahamanmu pengen lebih baik, lebih bagus, lebih tajam, selepas SMA kamu ke sini. Kalau kamu baru kuliah S1, pengen kuliah S2 yang sekiranya nanti dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di sekitarmu, maka kamu kuliah ambil jurusan ini di universitas itu ataupun di ma'had ini, ya. Ataupun kuliah di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kalau kamu kerja iwaan bangkrut terus, ya berarti ora bakat iwaan, karena banyak mafianya, banyak lain-lain. Maka golek kerja sing liyane, ora usah ngebosi tapi dadi karyawan, katakan. Seperti itu. Di sebuah perusahaan ataupun diikut orang ataupun yang semisalnya. Maka ketika dituruti, betul setelah SMP kuliah sekolah di ma'had ini, yang tadi minta saran habis dari SMA mau kemana, kuliah di mana, disarankan sekolah di ma'had ini, sekolah di universitas ini. Yang tadi S1 disarankan di sini, yang tadi kerja gagal terus, bangkrut terus, tombok terus, akhirnya disarankan awakmu melu si fulan ataupun ikut kerja yang kerjanya seperti ini. Ketika dituruti, qadarullah sukses. Ya. Lulusan SMP tadi, habis itu dia mondok di sebuah pondok, katakan di Lamongan. Setelah mondok di situ ternyata berubah, yang semulanya salate ijenek bolong-bolongi. Salate katakan 5 waktu tapi masbuk. Dia menjadi sholatnya baik.
yang akhlaknya sama orang tua ora boso tapi dadi boso, yang sama gurune orang duwe unggah-ungguh utawa unggah-ungguhe kurang dadi apik unggah-ungguhe, dadi rajin maca Qur'ane ya seminggu pisan khatam rajin ya. Maka jadi baik. Sing semulane ora ngerti pelajaran ning kelas ngantukan dadi ra tau ngantukan karena ustadz di ma'had tersebut, di pondok tersebut punya metode ben santri kurang ngantuk ya. Di antaranya Ustadz Hambal tuh ketika saya mondok dulu di An-Nur sering ya ketika masuk kelas habis itu diminta anak-anak untuk setoran hafalan, nanti yang ditunjuk kok nggak bisa setor ya diminta untuk berdiri sampai engkau hafal hadis tersebut disetorkan nanti baru boleh duduk. Kalau kayak gitu nanti dires ya, dires suruh berdiri dulu sampai nanti semua yang nggak bisa setor dikumpulkan, habis itu diminta untuk menghafalkan. Jadi dari semenjak awal sampai beliau selesai kelas ya, alhamdulillah nggak ada yang ngantuk ya, karena nggak mungkin ngantuk sambil berdiri kan, seperti itu diantara metode-metode. Terus tadi yang selesai kuliah ya diminta untuk lanjutkan kuliahnya lagi ya, S2 di mana dituruti, alhamdulillah dia punya relasi yang semakin luas, punya komunitas yang semakin bagus, sehingga dengan menimba ilmunya dia di universitas tersebut dia balik ke desanya, desane sing sakmulane iku ora duwe prospek blas karena rata-rata pemudanya mesti ber SMA utawi ber SMP, ada juga yang ber SD iku wis ora gelem sekolah utawa nak pengen kerja mesti merantau. Kenapa? Karena ditempati ora iso dienggo kerja, nggak prospek, tambang yo renek ya. Terus kerja-kerja ya semisal pabrik dan lain sebagainya itu yo renek, makanya kerjanya rata-rata merantau. Atau kalau di tempat itu ada pekerjaan tapi penghasilannya di bawah UMR, UMR-nya 2,5 juta, kerja di situ rata-rata sebulan cuma untuk 1,5 juta, maka gak cukup, rata-rata keluar. Nah ketika dia sudah selesai dari S2 kembali lagi ke kampungnya ingin mengangkat taraf hidup masyarakat yang ada di sekitar ya, dia mengupayakan dihubungi lagi relasi-relasi yang ada, sehingga dengan kembalinya dia di tempat kelahirannya ya, nggak butuh waktu lama, setahun 2 tahun ya, semuanya sudah mulai makmur, sudah mulai terlihat. Sing saurunge omahe gedhe ya mulai bisa direnovasi jadi kayu. Perlahan-lahan sing omahe kayu wis iso dadi tembok. Sing omahe tembok balik meneh dadi kayu. Kayune tentu kayu luwih apik, kayu jadi kan seperti itu. Dan yang semisal. Maka yang seperti ini adalah ahlu hikmah. Ahlu hikmah. Kalau jenengan tahu ada orang dengan kriteria seperti ini kok koyoke jitu. Dengan syarat ya hubungan dia dengan Allah baik ya. Nah hubungan dia dengan Allah ora apik, maka ini sesuatu ya, sesuatu mbok sing macak-macak kiai utawa sing ora macak kiai sing biasa bakar-bakar dupo ku nak pengen sukses syaratnya ngene lha iku beda meneh ya, beda cerita. Itu bukan ahlu hikmah ya, tapi ahli nujum ataupun ahli dukun. Nah, ahlu hikmah itu seperti itu, punya hubungan yang spesial dengan Allah, hubungannya dengan Allah nggak bermasalah, sehingga karena kesolehannya tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahkan kepada dia sebuah firasat yang tajam, firasatnya tepat. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhyi menghidupkan apa yang dihidupkan, al-qalba hati yang apa, al-mayyita hati yang mati. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati itu ada 3 kriterianya. Yang pertama qalbun salim, hati yang baik, hati yang selamat. Ciri-cirinya apa ya? Senantiasa orang yang punya hati ataupun punya qalbun salim ini singkatnya akan kecanduan dengan kebaikan, merasa nyaman
gumul karo wong soleh, gumul karo wong apik, berkumpul dengan orang baik, berkumpul dengan orang soleh, itu dia merasa nyaman. Ya. Maka ini diantara ciri-ciri hati tersebut adalah hati yang selamat ataupun hati yang baik. Terus kriteria yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit itu seperti apa? Kadang nafsune, hawa nafsune sedang unggul, maka dia akan condong kepada keburukan. Ya, ya nak kumpul qadarullah kok pas kumpul karo kanca-kancane sing ahlu maksiat atau sing seneng maksiat utawa sing lagi khilaf yo ini melu-melu. Ya, ngerti kancane nglakoni dosa kuwi lek enek sekarang sudah mulai sebagian pohon mangga itu sudah mulai berbuah. Ya. Beberapa pohon mangga itu sudah mulai berbuah. Sebagian ada yang masih berbunga. Apa toko pelem neng pasar larang? Ya. Akhirnya delok wit peleme tonggone. Lo peleme enak. Nggur rujaan utawa diimbu seminggu 10 dino mateng wis enak mesti lezat. Akhirnya apa? Diketapeli, akhirnya apa? Diundoi, mbuh bengi-bengi, mbuh awan-awan ketika si pemilik mangga ini sedang nggak ada. Utawa dondong, diantemi mergo wete dhuwur, diantemi digawe rujaan utawa digado dipangan, digawe asinan dan lain sebagainya. Ketika temannya seperti itu dia ikut. Padahal mencuri itu sebuah tindak al-kabair, dosa-dosa termasuk dalam dosa yang besar. Meskipun sing dicuri itu barang cilik, barang sepele, nggur dondong siji, nggur pelem siji, regane paling 500.000, tapi itu masuk ke dalam dosa besar. Nah, ketika berkumpul dengan teman seperti itu dia ikut. Ya. Tapi ketika dia diingatkan nanti dia juga akan sadar. Ya astagfirullahaladzim, yo sing tak lakoni iku salah, sing tak lakoni iku dosa. Akhirnya dia kembali lagi kumpul karo wong soleh, kumpul sama teman-teman yang soleh, yuk sebaik lagi. Tapi nanti ketika temannya hilaf ya, qadarullah kok dia bareng dengan teman itu, yuk ngikut lagi. Dalam artian qalbun marid itu nak jenenge loro, jenenge sakit, maka kadang apik, kadang elek. Kadang apik, kadang elek. Tinggal siapa yang nyetir, nak sing nyetir apik ya dadi apik, nak sing nyetir elek ya dadi elek. Itu qalbun marid. Ya. Sedangkan tipe yang ketiga adalah qalbun mayyit, ya. Hati yang mati. Hati yang mati itu seperti apa? Wis babar blas ora doyan barang apik. Babar blas ora doyan barang apik. Panganane elek, panganane dosa, panganane maksiat dan lain sebagainya. Karo wong apik ora kerasan. Karo wong soleh kumpul lungguh bareng ki panas bokonge. Pengen metu, pengen pindah dan lain sebagainya, ra betah, ra kerasan. Maka yang seperti ini adalah orang-orang yang punya qalbun mayyit. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dari 3 kategori hati ini yang paling parah adalah qalbun mayyit. Karena nak wis mati ngurip kene angel. Meskipun sudah mati, ya. Di sini kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bisa dihidupkan. Dihidupkannya dengan cara apa? Ya 2 tadi. Dibetah-betahno, dipeksa, bermajelis dengan para ulama. Atau yang kedua, ya belum bisa bermajelis bersama dengan para ulama karena masih isin. Cek sering maksiat, cek sering konangan, masyhur namanya dengan ahlu maksiat ataupun gembong dari keburukan. Apa nyedak ulama iki kok ora nduk ijek isin. Ada kemauan tapi ijek isin. Maka dia mendekati ahlu hikmah. Mendekati ahlu hikmah. Nah, dengan dia berusaha untuk mendekati 2 orang ini, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mati tadi binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, ya. Ataupun dijelaskan kalau sama Kiai Marzuki Mustamar itu binuril hikmah itu dengan cahaya ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu apa?
ilmin nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat niku napa Mas? Yo akeh. Ya, karena setiap orang itu butuhnya itu beda-beda. Ya, butuhe wong itu beda-beda. Nak cuma bakulan ya mungkin matematika dasar ping porolan sudo, terus bagaimana cara memasarkan barang yang baik, terus bagaimana tidak berlaku curang dan lain sebagainya, untuk seperti itu saja. Ya. Tapi kalau dia kerjanya arsitek ya beda lagi, maka nggak cukup ping porolan sudo. Ya. Dia kerjanya insinyur pesawat ya beda lagi. Ya. Matematika yang dipelajari beda lagi. Ya, rumus-rumus yang dia mesti pelajari beda-beda lagi. Nah, ilmu nafi ini terutama ya itu ilmu-ilmu yang samping ya, tapi juga bermanfaat. Cuman ilmu dasar itu juga perlu untuk dipelajari. Kaitannya sama akidah, kaitannya sama akidah biar keimanan kita dengan Allah itu baik, akidah kita itu nggak bermasalah, keimanan kita itu nggak bermasalah. Terus kaitannya sama fikih biar interaksi ibadah kita sama Allah itu betul ya, karena syarat ibadah itu cuma dua biar diterima. Yang pertama ikhlas, yang kedua itu mutabaah, ngikuti tuntutan dari Rasulullah SAW. Ya, meskipun hanya dua, tapi anggur modal ikhlas tok tanpa mutabaah ya ora diterima. Aku pengen melu korban mentok, penting korban itu kan ora diterima. Lek ajarane sapa itulah korban boleh mentok. Begitu juga dengan mutabaah, tapi kalau nggak ikhlas ya sama saja. Korban toko sapi sing gede tapi ben niatannya itu biar dipuji-puji, biar diagung-agungkan, dia sama saja. Ya, maka dua-duanya itu harus dipenuhi. Meskipun hanya sepele, dua, ngapalke yo gampang, ikhlas mutabaah. Ngapalke ini gampang, tapi nerapke ini ku angel. Nerapkannya itu sulit. Kama yuhyil ardul maitata bima ilmator. Allah akan menghidupkan hati yang mati tadi dengan nurul hikmah, dengan cahaya hikmah. Dipermisalkan di sini oleh Nabi SAW, kama yuhyil ardul maitata, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang tandus, bumi yang mati, yang bahkan rumput pun gak iso tukul. Ya. Suket ora iso tukul. Ada awake dhewe nandur pari ya enek suket. Nandur jeruk ya mesti enek suket. Nandur jati ya mesti enek suket. Nandur apa wae mesti enak. Ya. Enek sukete. Makane kudu ngresiki. Lah itu ada tanah-tanah yang sampai suket wae moh tukul ning ngono. Enggak mau untuk tumbuh di situ. Ya. Maka di sini dipermisalkan tanah-tanah yang seperti itu bisa dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa wasilahnya, dengan apa caranya? Bima ilmator, dengan air hujan. Kita kenal Arab kan daerah tandus, daerah panas, daerah kering, daerah gurun. Tapi akhir-akhir ini kita mungkin dapat kabar, dapat cerita, atau mungkin lihat videonya baik di Facebook ataupun di YouTube, ataupun kabar dari jamaah-jamaah yang pulang umroh ataupun pulang haji ataupun jadi TKI ataupun jadi TKW di sana mengkabarkan daerahku mbiyen ki tandus, tapi mulai akhir-akhir ini 3 tahun ini sudah mulai tumbuh rumput, sudah mulai menghijau. Sing biyene suket ora iso tukul saiki dadi ijo. Sing biasane ora iso dijadikan tempat untuk gembalakan ternak, wong-wong nek ape ternak panganane kudu tuku, saiki ora usah tuku. Sekarang ketika mau menggembalakan ternaknya wis gampang, dicul wis ijo kabeh karek mangan sepuase. Nah, yang model seperti itu saja bisa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi gambarannya seperti itu. Wa fi riwayat Tabrani, dan dari riwayat yang dibawakan oleh Imam Tabrani an Abi Hanifah, dari Abu Hanifah, Jalisul Kubara. Di sini Abu Hanifah mengatakan ini asar ya, ini diantara contoh asar. Jalisul Kubara,
bermajelislah kalian bersama dengan orang-orang kibar, wong-wong gede, wong sing pengalamane okeh, sing ilmune okeh, ya, pengetahuannya luas, ya, pergaulannya pun juga baik dan lain sebagainya. Ya. Bergaullah, bermajelislah bersama orang-orang kibar, bersama orang-orang besar. Wasailul ulama, dan ketika punya permasalahan, punya pertanyaan, maka tanyanya kepada ulama. Ya. Tanyanya kepada ulama itu diantara fungsi ulama, karena hadirnya ulama itu sebagai warasatul anbiya. Zaman dulu ketika Nabi SAW masih hidup, ya, masyarakat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika itu ketika mereka punya sebuah permasalahan, tanyanya sama Rasul, tanyanya sama Nabi. Hari ini kita tidak mendapati Nabi, tapi kita mendapatkan riwayat yang mengatakan al ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi, pewaris nabi, yang meneruskan estafet nabi adalah para ulama, ulama-ulama yang amilin. Maka kalau kita punya pertanyaan, kita punya permasalahan yang kita tidak bisa menyelesaikannya dengan kapasitas ilmu yang saat ini kita miliki, ya kita datangi para ulama. Maka jangan tanyanya ke Google, ya, www apa, situs fatwa, situs apa, ya, ataupun buka Syekh bin Bas ataupun yang lain sebagainya, Syekh siapa ataupun Ustadz siapa, ataupun searching di YouTube, ataupun searching di grup Facebook dan lain sebagainya. Kenapa kok tidak disarankan ataupun tidak boleh, ada yang mengatakan tidak boleh untuk ketika kita punya permasalahan itu googling ataupun lihat YouTube? Kenapa? Ya, katakan kalau di YouTube, ya, di YouTube ada seseorang yang tanya sama Ustadz, ya. Tentu ketika ulama, ya, ada seseorang tanya kepada ulama, tentu ketika seorang tersebut bertanya dengan ulama itu, ya, tentu ulama tersebut akan memberikan nasihat, akan memberikan wejangan, akan memberikan mauidhah yang sesuai dengan kondisi penanya. Ustadz, gimana yang baik itu infak 20.000 atau 1 juta? Ulama tersebut ngerti wong iki pendapatannya selama 1 bulan itu cuma 500.000, ya. Bakul-bakul biasalah, bakul-bakul kecil, ya. Tanya, ya, saya punya uang 1 juta, nah ini saya boleh menginfakkan semuanya atau saya infakkan sebagian? Maka ketika melihat kondisi seperti itu, ya, ulama ini ngomong, infakkan aja sebagian, jangan diinfakkan semuanya. Karena tahu nanti kalau diinfakkan semuanya, ya, keluarga ini memang anopo, golek gawe sampai tiba-tiba kan seperti itu, jatuh bangun lah seperti itu. Maka diminta untuk menginfakkan sebagian. Loh kok tiba-tiba ada wong sugih, ya, sugih wis pokoknya ra umum, ya, kapale 10, ya. Belum lagi punya usaha jadi penyetor ikan di rumah makan yang ada di daerah Jawa Timur, ya. Itu kalau di total rumah makan yang disetori itu ada 30 rumah makan. Setiap rumah makan itu dijatah 2 hari sekali, pokoknya 10 kilo, ya. Ikannya ikan-ikan baik, ya, ikan-ikan kerapu, ikan-ikan kakap, ikan-ikan yang berkelas. Seperti itu. Omsetnya kan mesti besar. Bingung apa sedekah. Tapi sing petakno piro, ya. Sing petakno piro, 1 juta apa 200.000? Googling. Temok video tadi, ya. Ulama yang ngasih jawaban atas pertanyaan dari seseorang. Ya, ketika itu ulama yang bilang diinfakno sebagian wae 200.000 ora apa-apa. Lahirnya temok infak yang baik adalah 200.000, maka dia ora sido 1 juta diinfakno malah 200.000, padahal kapasitas dia ora 200.000 kudune, luweh kok 1 juta kudune. Omsetnya per bulannya aja sudah MM-an, mosok infaknya nggur 1 juta. Kan seperti itu.
Nah, maka jangan ketika punya permasalahan, ketika punya persoalan yang itu tidak bisa kita selesaikan dengan kapasitas ilmu yang kita miliki saat ini, tanyanya jangan ke Google, tanyanya jangan ke YouTube, tapi datangi ulama, sampaikan keluh kesahnya, sampaikan permasalahannya, maka nanti insya Allah jawabannya itu akan berkah ya. Karena yang datangi ulama, yang datangi ahlu hikmah, insya Allah nanti kedepannya bagus, kedepannya nanti akan jadi baik. Wa khalitul hukama ya, dan bergaulah dengan ahlu hikmah. Fi riwayah, dalam riwayat yang lain ya, ini cuma perbedaan lafadz ya, perbedaan kalimat saja. Dalam riwayat yang lain dikatakan jalisul ulama ya, bermajlislah dengan para ulama, wa sahibul hukama ya, dan berkawanlah dengan ahlu hikmah ya, jangan dimusuhi, dekat-dekat, jadikan kawan, jadikan sahabat ya. Wa khalitul kubara, dan bergaulah dengan para kubara ataupun orang-orang besar ya. Seperti itu, seperti yang tadi sedikit kita singgung, sedikit kita ceritakan, bangsa Quraisy ketika itu banyak dari mereka yang jadi orang besar di bidangnya masing-masing, itu karena memang dari semenjak kecil mereka sudah dibiasakan untuk dekat-dekat dengan orang-orang besar ya. Memang pendidikannya itu dimulai dari semenjak kecil. Ai, di sini kata Imam Nawawi Al-Bantani, ai fa innal ulamaa, maka sesungguhnya ulama salah satu aksamin, ada 3 macam. Di sini beliau mengatakan 3 macam, cuman setelah saya baca yang nomor 3-nya wallahu alam disembunyikan di mana ini. Ya. Adanya 2 tok, yang ketiga wallahu alam di mana ini. Yang pertama, al ulama bi ahkamillahi ta'ala. Para alim ya, orang-orang alim ataupun ulama yang mereka itu arifun bi ahkamillahi ta'ala, paham dengan baik sedetail-detailnya tentang ahkam-ahkam Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang wajib ya, mana yang sunnah, mana yang sekiranya dikerjakan itu jadi makruh, mana yang haram ya. Itu ulama-ulama yang paham tentang hukum, paham tentang syariat. Wahum ashabul fatwa, dan mereka inilah orang-orang ahlu fatwa yang biasa memberikan fatwa. Maka yang bisa memberikan fatwa itu adalah ya, kelasnya ulama. Tentu ulama pun ya, ada kategori yang harus dipenuhi. Maka nggak bisa sekelas mubalik, sekelas dai ya, baru naik mimbar ataupun sudah terbiasa naik mimbar cuman belum sampai pada kelas ulama kok memberikan fatwa, itu nggak bisa ya. Ada kriteria-kriterianya. Yang kedua itu yang macam pertama, jadi ulama-ulama yang paham tentang hukum, paham tentang syariat, mana yang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, dan lain sebagainya. Yang model kedua, wal ulama bidzatillahi faqat, ulama-ulama yang dia itu paham, ulama-ulama yang dia itu mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian secara kapasitas keilmuan masih di bawah tingkatan yang pertama ya. Akan tetapi yang nomor kedua ini ya, mereka meskipun secara keilmuan ada di bawah, tapi secara penerapan, secara kualitas juga sama-sama baiknya, karena mereka apa yang ditahu juga mereka amalkan, enggak hanya sekedar omongan saja tapi juga diterapkan. Wahum al-hukama, dan ulama yang model kedua ini ya, biasa juga dikatakan sebagai al-hukama ataupun para ahlu hikmah. Maka
Ya, ahlu hikmah ini macam-macam ya, bisa dari kalangan asatid ataupun dari kalangan orang-orang yang pengalamannya banyak ataupun orang-orang tua yang dia hubungannya sama Allah baik, meskipun tidak dari kalangan kiai, tidak dari kalangan ustadz, tapi hubungan dia dengan Allah bagus ya, secara tutur kata dan tindak tanduk lain sebagainya nggak ada bermasalah, maka dia bisa menjadi ahlu hikmah. Dia bisa dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hikmah. Lanjut atau udah toleransi, dilanjut sampai habis dulu atau adzan dulu? Hah? Tinggal dikit adzan dulu kalau lanjut kita habiskan dulu. Fafi mudakhalatihim, maka dengan kita berbaur dengan mereka ya, dengan ulama yang dua model ini ya, ulama yang betul-betul ashabul fatwa, ulama yang ashabul fatwa sama ulama yang ahlu hikmah. Kalau kita mampu berbaur dengan keduanya, maka tahdhibun lil akhlaqi, akhlak kita itu akan lembut, karakter kita itu akan jadi baik, sifat kita itu juga akan jadi terpuji. Ketularan, Mbak, ketularan nabi. Maka bermakna juga sebaliknya. Nah, bergaul dengan wong-wong sing Allah, bergaul dengan ahlu maksiat, maka sedikit banyak juga akan tertular dengan keburukannya. Li'annahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillahi. Ya, karena ya kita bisa tertular dengan mereka karena sinar yang ada di hati mereka itu terpancar karena makrifahnya akan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillahi, dan mereka roh-rohnya juga diterangi, disinari ya, dengan cahaya-cahaya dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal ulama bil qismaini wa hum al kubara. Dua ulama yang tadi kita sebutkan, ashabul fatwa sama ahlu hikmah, itu masuk ke dalam kategori kubara. Maka bergaul dengan orang-orang model seperti ini ya akan mampu menghasilkan sikap ataupun attitude yang mulia. Nah, di sini ada sebuah kalimat yang menarik. Wan naf'u bil lahdi fawqan naf'i bil lafdi. Jadi kemanfaatan yang didapat oleh seseorang karena sebab perhatian, karena sebab diperhatikan, itu secara kelas, secara derajat jauh di atas kemanfaatan yang didapat dari lafadz ataupun tutur kata. Misalnya seperti ini. Ada seorang guru yang gurunya ini datang ke sekolah tidak hanya mengajar. Kita ambil aja lebih mudahnya contoh di pondok. Ada ustadz-ustadz ataupun ustadzah-ustadzah yang dia itu tugasnya tidak hanya sekedar mengajar. Dia merasa saya di sini, saya di pondok ini nggak hanya sekedar ngajar nahwu, ngajar sorab, ngajar akidah, ngajar fikih. Tapi apa? Di kelas saya yo ngajar, di luar kelas saya juga memberikan kepengasuhan yang baik. Yang kelas ngajari ya, sholat wajib 5 waktu tepat pada waktunya, itu adalah amalan terbaik. Maka di luar kelas dia akan berusaha membimbing, mentarbiyah santri-santrinya, santriwatinya agar bagaimana tidak telat sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Maka setengah jam sebelum adzan berkumandang dia sudah keliling kamar. Ayo mbak, ayo mas, persiapan. Setengah jam lagi waktu sholat tiba. Yang masih tidur dibangunkan, yang gojek ataupun yang lagi bercanda sama teman-temannya, yang sekiranya habis main dan lain sebagainya diminta untuk persiapan, diminta untuk mandi, diminta untuk lain-lain sebagainya. Maka dia kondisikan sampai-sampai ya semua anak tersebut, semua santri tadi, semua santriwati tersebut tidak ada yang telat datang ke masjid. Semuanya tepat waktu, sebelum adzan sudah ada di masjid,
semuanya bisa sholat berjamaah, datang hadir di masjid semuanya. Maka ini orang-orang yang model seperti ini, jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat yang bisa dirasakan oleh santrinya itu akan lebih terkenang. Cerita-cerita dia, cerita-cerita si ustadz ataupun ustadzah ini akan lebih terkenang bagi santrinya ataupun santriwatinya daripada ustadz-ustadz yang datang ke kelas hanya ngajar, selesai ngajar langsung mulih. Seperti itu. Jadi kalau punya kedekatan lebih, ya punya perhatian lebih, maka itu nanti akan dampaknya lebih besar daripada hanya sekedar nasihat saja. Cukup segitu dulu karena sudah masuk waktu isya. Saya kemarin kami sampaikan kepada Ustaz Afal atas pemaparan yang akan yang malam ini. Itu kita beri dulu doanya. Melanjutkan kurang segini nggak apa setelah ada.
Kita lanjutkan sedikit. Faman nafa'aka lahduhu nafa'aka lafduhu. Maka barang siapa nafa'aka yang bisa memberikan manfaat kepadamu apa? Lahduhu, perhatiannya. Yang perhatiannya bisa memberikan manfaat, yang terasa manfaatnya kepadamu, maka nafa'aka lafduhu. Maka secara lafaz nasihatnya juga akan lebih masuk, lebih mengena, ya. Waman lafala, dan barang siapa yang tidak punya seperti ini, maka secara nasihat pun juga untuk masuk sulit. Maka ada jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, nak bosone wong Solo iku ada orang-orang nak sing disawang iku nyenengke. Dilihat itu udah menggembirakan, membahagiakan. Ben ketemu wong mesem, ben ketemu wong senyum, ben ketemu wong ramah. Maka orang-orang seperti ini ya, orang-orang seperti ini itu ketika dipandang menggembirakan, ketika dipandang senyumnya itu meneduhkan, nasihatnya pun ketika dia akan memberikan nasihat tentu akan lebih masuk daripada orang-orang yang krungu sikile wae wis kudu mlayu. Mergo senengnya beti, senengnya dui, kan seperti itu. Maka begitu juga yang berlaku kepada anak. Nah, bapaknya seneng main tangan, seneng main sikil, maka anak ini tidak akan bisa untuk menjadikan bapaknya itu sebagai idola, sebagai sebuah sosok yang dia itu akan kagumi di masa yang akan datang. Kalaupun kagum, paling kagum dengan kekerasannya. Pak aku nang jotos buanter, nyaduk mek kiyeng-kiyeng, paling seperti itu toh. Tapi secara kemanfaatan yang didapat, kemanfaatan yang bisa merubah hal positifnya itu enggak ada. Maka wakana Suhrawardi, ada seseorang namanya Suhrawardi. Walau alam ini orang untuk Jawa-Jawa ini apakah anak keturunan Jawa atau seperti apa ya. Ada seseorang namanya Suhrawardi, ya, di sini ada yang mengatakan Suhrawardi ini adalah Abun Najib As-Suhrawardi. Ada juga yang mengatakan Syihabuddin Suhrawardi, ya, Sohibul Awarif Al-Ma'arif, ya. Ini merupakan kitab yang masyhur, ataupun beliau sosok seorang yang dipandang top oleh orang-orang sufi. Ya. Jadi kemungkinannya ada dua, Suhrawardi yang dimaksud di sini adalah yang ditokohkan oleh orang sufi, ataupun Suhrawardi yang beliau ini adalah seorang filosof. Ya. Nah, Suhrawardi ini yatufu fi ba'dil masjidil khaif, ya. Suatu ketika berputar ataupun berkeliling di sebagian sudut dari Masjid Khaif. Masjid Khaif itu adalah sebuah masjid yang terletak di Mina. Ngapain? Yatasaffahul wujuh. Si Suhrawardi itu melihat wajah-wajah dari setiap pengunjung, setiap orang yang datang ke situ. Nah, ini kan bagi sebagian orang ki ngopo kok keliling-keliling delok-delok ngene karo mesem-mesem ngopo. Ya, maka ditanyalah Suhrawardi ini, kenapa kok melakukan hal seperti itu? Maka faqala, si Suhrawardi ini ngomong, innalillahi ibadan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu punya hamba yang seperti apa? Idanadzoru, yang mana ketika hamba-hamba ini melihat ila syahsin, kepada seseorang, aksabuhu sa'adatan, pandangan matanya tadi mampu memberikan keteduhan bagi orang yang dilihat. Saya dulu ketika nyantri di Mahatali An-Nur itu, ketika pelajarannya Ustadz Abdullah Manaf Amin, ketika beliau masuk biasanya nggak langsung duduk, dilihat dulu santri-santrinya, kadang keliling, ya, dari bangku depan sampai ke bangku belakang, nanti dikelilingi semua santri, ya. Setelah salam kepalanya diunyek-unyek gini. Tapi kita seneng, Pak, seneng seperti unyek-unyek, dilihat matanya, ditanya kabarnya bagaimana, alhamdulillah Ustaz baik, seperti itu, ya. Maka orang-orang yang seperti ini, ya, ketika
beliau memberikan nasihat, orang-orang seperti ini memberikan nasihatnya itu akan lebih nancep ning ati. Berbeda dengan orang yang didelok wis kudu wedi, kudu melayu maka seperti ini sangat kecil sekali ketika memberikan nasihat, nasihatnya akan masuk. Nah, si Suhrawardi ini karena memang punya face yang menyenangkan, dia melakukan hal seperti itu agar mendapat keutamaan, mendapat pahala atas hal tersebut. Qala Nabi SAW, yang terakhir sabda Rasulullah SAW, sayati zamanun, akan datang suatu masa ala ummati, kepada umatku, masa yang seperti apa? Yafirruna minal ulama, yang mana umatku akan lari menjauh dari para ulama, wal fuqaha, serta ahlu fikih ataupun para fuqaha. Maka ketika zaman ini sudah terjadi, ulama tidak dibutuhkan lagi, ulama dijauhi, ulama dimusuhi, maka di sini Nabi memberikan sebuah wanti-wanti. Apa wanti-wantinya? Fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin, Allah akan berikan anugerah berupa musibah 3, bukan salah satu Pak, tapi 3, semuanya akan dikasih. Musibah apa itu? Yang pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim, Allah akan mengangkat kebarokahan dari setiap jerih payah usaha yang mereka kerjakan. Meskipun pekerjaannya halal, meskipun pekerjaannya betul, tapi ketika ulama pada saat tersebut ataupun dia tidak mengagungkan ulama, jauh dari ulama, maka barokah atas jerih payah kerjanya dia akan diangkat. Betul entoke akeh tapi hatine ra puas, utawa entoke tambah sithik ya, seperti itu yang pertama. Yang kedua, hadiah yang akan Allah berikan yang kedua adalah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dhaliman, Allah akan anugerahkan kepada mereka seorang sultan, seorang pemimpin, seorang gubernur yang notabene mereka punya sifat doliman, bengis, kejam, dolim. Mboten usah kula terjemahkan, jenengan pun merasakan sendiri, bisa merasakan sendiri. Wasali satu, yang ketiga, hadiah yang terakhir ya, yang paling mengerikan, yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin, dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya, sedangkan ketika itu iman tidak tersisa sedikit pun di dalam dirinya, dalam artian meninggal dalam keadaan su'ul khatimah wa iyadu billah. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke MC. Saya mohon jika kajian pada malam ini mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita ambil pelajaran sebagai untuk menjalankan hidup ini, bahwasanya kita harus senantiasa bermajelis dengan ulama dan senantiasa mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama jika kita bisa menjadi orang yang baik. Baik itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan doa. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi